حمده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan nikmat dari-Nya lah pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat melaksanakan salah satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriring doa dan harapan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan baru saja meninggalkan kita. Terbersih di dalam hati kita antara sedih duka ditinggal bulan Ramadan dan senang gembira karena sudah berhasil melaksanakan semua ibadah dan kewajiban kita selama bulan Ramadan, dan hari ini kita menyambut hari kemenangan. Bulan Ramadan mengajarkan kita begitu banyak hal. Salah satu sebutan bagi bulan suci Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, bulan pelatihan. Dalam bulan suci Ramadan banyak sekali aktivitas ibadah yang melatih kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pada kesempatan ini, mari coba kita renungkan beberapa hikmah dari beragam ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan penuh keberkahan ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri. Salah satu hikmah yang kita ambil dari ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, bahwa ternyata kita memiliki kendali penuh terhadap diri kita sendiri. Terbukti sejak azan subuh sampai dengan azan maghrib, kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Pada hakikatnya, kita tidak memiliki alasan apapun nanti di hadapan Allah atas apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa hanya menyalahkan syaitan saja, padahal syaitan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita dan nafsu kita. Bagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 40. Yauma tujza kullu nafsin bima tas'a. Yauma idzin yuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hari di mana setiap jiwa akan diberikan balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Pada hari itu, setiap jiwa akan diberi balasan penuh atas apa yang telah diperbuatnya, dan mereka tidak dizalimi. Yang kedua, amalan berupa sahur. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari syiar amalan sahur adalah bahwa ternyata kita sangat mudah untuk bangun sebelum waktu subuh. Selama 1 bulan hampir kita tidak pernah terlambat untuk bangun sholat subuh. Hal ini membuktikan bahwa pada hakikatnya kita adalah hamba Allah yang mudah dan bisa untuk melaksanakan perintahnya. Alasan apa lagi yang akan kita sampaikan saat kita bangun kesiangan tidak menunaikan seruan azan subuh? Sementara 1 bulan ini kita sangat mudah melakukannya. Di dalam doanya Rasulullah sampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Doa ini menggambarkan bagaimana keberkahan yang Allah titipkan di waktu pagi atau di waktu subuh. Amalan berikutnya yang kita lakukan selama 1 bulan penuh adalah berbuka puasa. Salah satu hikmahnya adalah bahwa ternyata mudah bagi kita untuk mencari makanan dan minuman serta rezeki dengan cara yang halal. Bahkan selama bulan penuh buka puasa kita berasal dari yang halal. Karena berbuka dengan yang halal lebih menenangkan hati. Maka pada hakikatnya ma'asyiral muslimin, tidak ada sesuatu yang halal yang susah untuk kita cari
dan rezeki yang haram pasti akan menjadi duri di dalam diri. Rasulullah SAW bersabda, "Man harama maluhu 'anil haram, aminallahu anhu." Barang siapa yang menjaga hartanya dari yang haram, maka Allah akan menjaganya. Amalan berikutnya yang rutin kita laksanakan adalah sholat tarawih. Salah satu hikmah dari ibadah sholat tarawih bahwa ternyata kita bisa meluangkan waktu kita lebih banyak untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah di luar amalan wajib kita. Bahkan kita dengan sabar menyisakan waktu kita untuk melaksanakan amalan sunnah ini. Maka ma'asyiral muslimin, alasan apa lagi yang akan kita berikan untuk diri kita jika kita masih bermalas-malasan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah? Amalan kita di bulan Ramadan inilah yang akan menjadi hujjah untuk membantahnya. Allahu akbar, walillahil hamd. Berikutnya, amalan yang rutin kita lakukan selama Ramadan adalah tilawatul Quran. Salah satu hikmahnya bahwa ternyata kita masih memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca Al-Quran di setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita di luar Ramadan tidak sempat membaca Al-Quran. Kaidah yang tepat adalah sediakan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan mencari waktu untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra' Al-Quran, innahu yatina yawmal qiyamah, shifaan li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang bagi pembacanya nanti di hari kiamat sebagai syafaat baginya. Amalan berikutnya yang kita lazim lakukan adalah sedekah. Salah satu hikmahnya adalah kita tidak perlu menunggu diri kita menjadi orang kaya dan berkecukupan untuk bersedekah. Selama Ramadan sangat ringan bagi kita untuk bersedekah. Maka begitu juga seharusnya di luar Ramadan. Rasulullah bersabda, "Lam naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang hatta dikarenakan sedekah. Rasulullah juga bersabda, "Laisal ghina minal ardi, walakinnal ghina minan nafsi." Bukanlah orang kaya orang yang kaya harta, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai amalan penutup di bulan Ramadan adalah i'tikaf di masjid. Salah satu hikmahnya adalah bahwa syariat telah menyediakan bagi kita waktu khusus untuk diri kita beribadah, mencari bekal untuk diri kita masing-masing, untuk diri kita sendiri. Mungkin sepanjang tahun kita disibukkan dengan mengurusi urusan orang lain, maka di akhir Ramadan Allah siapkan waktu untuk kita memperbanyak bekal untuk diri kita sendiri. Itulah i'tikaf. Maka di luar Ramadan, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk memberikan waktu khusus di dalam 24 jam waktu yang Allah berikan untuk kita introspeksi diri, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan rahasia kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua amalan tadi begitu mudah untuk kita laksanakan selama bulan Ramadan karena hanya satu alasannya, yaitu kita mau untuk melaksanakannya. Bagi orang yang sudah berazam, semuanya akan mudah. Namun bagi orang yang enggan, maka semudah apapun akan menjadi susah. Dan akhir kita sampai pada satu amalan yang paling sulit di antara amalan-amalan yang lain, yaitu istiqomah. Itulah makna dari ungkapan para ulama, al-istiqomatu afdalu min al-istiqomah. Satu istiqomah lebih utama dari 1000 karamah. Kesungguhan dan perjuangan kita selama bulan Ramadan menunggu pembuktiannya pada 11 bulan setelah Ramadan. Masihkah kita sanggup mengendalikan nafsu kita? Masihkah kita menyisihkan waktu kita untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah dan baca Al-Quran? Masihkah tersisa sikap dermawan dalam diri kita? Akankah kita terus menjaga rezeki kita dari yang halal dan menjauhkan dari yang haram? Dan masihkah kita luangkan waktu untuk bermuhasabah atas amal yang sudah kita lakukan? Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk kaum bagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bishr bin Al-Harith Al-Hafi. Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Akhirnya, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Teriring doa, Allahumma ja'alna minal ajilin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang kembali padamu, yaitu orang yang berterima
taubatnya, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang beruntung, yaitu orang-orang yang Engkau terima amalan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terimalah amalan kami dan amalan kaum muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Engkau Maha Baik dan Maha Pemurah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alaqani wa yakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi warham fa anta khairur rahim. Allahumma